Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang Portugis sebagai bangsa Eropa pertama yang menduduki wilayah Nusantara, pada video ini kita akan membahas kedatangan bangsa Eropa kedua setelah Portugis yang sempat mencoba peruntungannya untuk menguasai wilayah di Nusantara. Bangsa Eropa kedua yang datang ke wilayah Nusantara atau Indonesia setelah Portugis adalah bangsa Spanyol. Spanyol sendiri sampai ke Nusantara pada sekitar tahun 1521 atau sekitar 10 tahun setelah kedatangan Portugis di Nusantara. Tujuan bangsa Spanyol ke wilayah Nusantara sendiri hampir sama dengan tujuan bangsa Portugis ke wilayah ini, yaitu mencari kekayaan terutama rempah-rempah, mencari daerah jajahan baru, dan menyebarkan agama Kristen atau yang kita kenal dengan istilah gold, glory, dan gospel. Namun, periode pendudukan Spanyol di wilayah Nusantara ini tidak berlangsung lama. Sejarah mencatat, pada tanggal 8 November tahun 1521, dua armada kapal Spanyol berlabuh di Maluku setelah melalui Filipina, Kalimantan Utara, kemudian langsung ke Tidore. Setibanya di Tidore, orang-orang Spanyol mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat setempat. Hal ini terutama karena pada saat itu, kerajaan Tidore sedang berperang dengan kerajaan Ternate yang dibantu oleh Portugis. Bagi Spanyol, kedatangannya di Maluku bisa diibaratkan seperti mimpi yang menjadi kenyataan karena mereka akhirnya sampai di daerah penghasil rempah-rempah. Pada periode tersebut, Kepulauan Maluku atau yang lebih dikenal dengan nama Molucas dijuluki sebagai Pulau Rempah-Rempah. Hal ini karena pada saat itu, pulau-pulau tersebut adalah satu-satunya di dunia di mana cengkeh dapat tumbuh secara liar. Cengkeh sendiri merupakan salah satu komoditas perdagangan terpenting. Cengkeh diperdagangkan di pasar Asia dan juga Eropa. Kondisi tunggal inilah yang membuat Kepulauan Maluku terkenal sejak zaman dahulu. Sedikit flashback ke belakang, penjelajahan Spanyol dan Portugis di Nusantara bukan terjadi tanpa sebab. Pada sekitar abad ke-15 Masehi, bangsa Eropa sudah mulai berlomba dalam pelayaran untuk menemukan sebuah dunia yang baru. Tujuan utama dari pelayaran mencari daratan atau daerah yang baru itu adalah untuk menemukan wilayah yang menghasilkan rempah-rempah. Pada periode tersebut, Spanyol dan Portugal menjadi salah satu kekuatan maritim terkemuka di Eropa. Namun, keduanya sempat berselisih mengenai jalur pelayaran yang akan ditempuh. Menjelang akhir abad ke-15, Raja Spanyol Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Castile menyponsori beberapa ekspedisi penjelajahan untuk mencari jalur baru ke Asia yang kaya akan rempah-rempah. Pada tahun 1492, Christopher Columbus, seorang penjelajah Spanyol yang berlayar di bawah bendera Spanyol, secara tidak sengaja menemukan dunia baru, yaitu Amerika. Tidak puas sampai di situ, pada tahun 1519, Spanyol kembali melakukan ekspedisinya untuk mencari sumber rempah-rempah. Ekspedisi kerajaan Spanyol ini dipimpin oleh Ferdinand Magellan, yang merupakan seorang penjelajah Portugis. Selanjutnya, ekspedisi ini kemudian dikenal dengan nama Ekspedisi Magellan. Ekspedisi ini menghadapi banyak kesulitan, termasuk sabotase dan pemberontakan oleh sebagian besar awak kapal, kelaparan, penyakit kudis, badai, dan pertempuran dengan penduduk asli. Akhirnya pada tahun 1521, Magellan bersama kru ekspedisinya yang masih tersisa berhasil mencapai wilayah kerajaan Cebu, Filipina. Di Filipina, Magellan berhasil menjalin kerjasama dengan Raja Cebu dan juga berhasil mengkristenkan raja dan penduduknya. Pada saat itu, kerajaan Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Sebagai sekutu, Raja Cebu kemudian meminta Magellan dan pasukannya untuk pergi ke Pulau Mactan untuk membunuh pemimpin Mactan yaitu Datu Lapu-Lapu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam perang melawan Mactan, justru Magellan sendiri yang terbunuh oleh Lapu-Lapu dan anak buahnya. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah dikalahkan oleh Mactan, pasukan Spanyol yang tersisa kemudian kembali ke Cebu, di mana mereka kemudian dikhianati oleh raja yang meracuni pasukan Spanyol ketika perjamuan pada malam setelah pertempuran.
Ekspedisi pun dilanjutkan kembali dengan dikapteni Juan Sebastian Elcano, seorang navigator Spanyol yang ikut serta dalam ekspedisi Magellan. Setelah meninggalkan Filipina pada bulan Mei tahun 1521, ekspedisi Magellan Elcano akhirnya sampai di Kepulauan Maluku pada bulan November tahun 1521. Wilayah Filipina sendiri akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Spanyol pada sekitar tahun 1565 melalui ekspedisi lain yang dikirim oleh kerajaan Spanyol. Di Filipina, pemerintah kolonial Spanyol bertahan selama sekitar 3 abad lamanya, yaitu sampai tahun 1898. Setibanya di Tidore, para pelaut Spanyol ini disambut oleh pemimpin pulau tersebut, yaitu Sultan Al-Mansur. Disebutkan bahwa Sultan Al-Mansur adalah seorang tuan rumah yang sangat ramah dan dengan mudah mengklaim kesetiaannya kepada Raja Spanyol. Sebuah pos perdagangan Spanyol pun kemudian didirikan di Tidore dan para pelaut Spanyol tersebut membeli cengkeh dalam jumlah besar dan dibarter dengan barang-barang seperti kain, pisau, dan barang-barang pecah belah. Karena kekurangan jumlah personil, maka diputuskan kedua kapal yang tersisa dari ekspedisi ini untuk kembali ke Spanyol. Dan pada bulan Desember tahun 1521, kedua kapal yang tersisa yaitu kapal Victoria dan Trinidad direncanakan untuk kembali ke Spanyol melalui rute yang berbeda. Namun sayangnya, dalam perjalanan untuk keluar dari Kepulauan Maluku, kapal Trinidad tertangkap oleh armada Portugis dan akhirnya karam dalam badai saat berlabuh di bawah kendali Portugis. Nasib berbeda dialami oleh kapal Victoria dan awaknya, di mana kapal ini berhasil kembali ke negaranya melalui jalur barat hingga sampai ke Tanjung Harapan dan sampai di Spanyol pada tahun 1522. Ekspedisi ini memakan waktu selama sekitar 3 tahun, dari tahun 1519 sampai tahun 1522, dan dari 5 kapal dengan sekitar 270 orang yang berangkat dari Spanyol, pada ekspedisi tersebut hanya tersisa 1 kapal dan 18 orang yang kembali ke Spanyol. Ekspedisi ini dianggap sangat penting bagi sejarah manusia dan ilmu pengetahuan. Sebab dari ekspedisi ini diketahui jika bentuk dunia itu bulat. Terbukti dari ekspedisi Magellan Elcano yang berlayar dari barat dan dapat kembali ke barat. Kemudian Raja Spanyol memberikan penghormatan besar kepada pelayaran Magellan Elcano dan memberikan tiruan bola bumi. Pada bola bumi ini terdapat lilitan tulisan dengan arti "Engkaulah yang pertama kali mengitari diriku". Pada tahun 1525, segera setelah kembalinya ekspedisi Magellan, Raja Spanyol mengirim sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Garcia Jofre de Loaiza untuk menduduki Maluku yang dikenal dengan ekspedisi Loaiza. Ekspedisi lain juga dikirim setelahnya untuk membantu pasukan Spanyol menaklukkan Maluku, seperti ekspedisi Saavedra dan Grijalva. Selain Tidore, disebutkan bahwa kapal Spanyol juga mendarat di wilayah Manado, Sulawesi Utara. Kembali ke timeline awal, jika bagi Spanyol mendarat di Maluku adalah seperti mimpi yang menjadi nyata, namun bagi Portugis, kedatangan Spanyol di Maluku justru dianggap sebagai sebuah ancaman dan merupakan pelanggaran atas hak monopoli perdagangan Portugis. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Perselisihan antara dua bangsa Eropa itu pun tidak dapat dihindari. Bahkan keduanya sempat terlibat dalam beberapa peperangan dengan memanfaatkan permusuhan yang terjadi pada kerajaan Ternate dan Tidore. Persaingan antar dua kerajaan lokal dan masing-masing sekutunya pun pada akhirnya dimenangkan oleh Ternate dan Portugis. Untuk menyelesaikan konflik antara dua bangsa Eropa dan dua kerajaan lokal ini, akhirnya dilakukan sebuah kesepakatan perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 22 April tahun 1529, beberapa waktu setelah peperangan selesai. Dari perjanjian tersebut, akhirnya Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan Portugis dapat kembali memonopoli perdagangan di daerah tersebut. Adapun isi pokok dari perjanjian Saragossa tersebut antara lain, yang pertama, Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan kembali melakukan perdagangan di wilayah Filipina.
Yang kedua, Portugis dapat tetap melakukan kegiatan perdagangannya di sekitar wilayah Kepulauan Maluku. Setelah adanya perjanjian tersebut, pasukan Spanyol kemudian kembali pulang ke negaranya. Meskipun setelah perjanjian tersebut, Spanyol masih mengirim ekspedisi lain untuk mencari perdagangan dengan pulau-pulau yang tidak ditentukan. Dengan kata lain, yang tidak diduduki oleh Portugal, seperti pada ekspedisi Villalobos pada tahun 1541. Spanyol baru sepenuhnya meninggalkan Nusantara pada tahun 1545 dengan penyerahan orang-orang Villalobos kepada Portugis. Apakah ini sudah selesai? Tentu saja belum. Tercatat kedatangan bangsa Spanyol di wilayah Nusantara sendiri terjadi dalam 2 kali periode. Periode pertama adalah seperti yang sudah kami jelaskan tadi, yang ditandai dengan pertempuran melawan Portugis untuk menguasai pulau-pulau Maluku. Sementara periode kedua kedatangan Spanyol di Nusantara terjadi pada tahun 1582. Ini terjadi selama penyatuan antara mahkota Spanyol dan Portugal, di mana pada periode ini ekspedisi Spanyol yang berangkat dari Manila, Filipina, diorganisir dengan tujuan untuk membantu pasukan Portugis mengalahkan musuh Ternate mereka yang memberontak melawan kekuasaan Portugis dan yang berhasil mengusir mereka dari pulau itu pada tahun 1575. Tujuan utama ekspedisi ini adalah reconquista atau penaklukan kembali benteng Portugis di Ternate. Dimulai dengan ekspedisi Francisco Duenas pada tahun 1582, pada periode ini setidaknya ada 6 ekspedisi Spanyol hingga tahun 1602 yang dikirim dari Filipina untuk membantu Portugis menaklukkan kembali Kepulauan Maluku. Namun sayangnya, tidak ada satupun dari 6 ekspedisi tersebut yang berhasil menaklukkan kembali Kepulauan Maluku. Mirisnya lagi, Belanda yang merupakan musuh bebuyutan Spanyol dan juga saingan Portugis di Nusantara justru yang berhasil menaklukkan Maluku dengan menaklukkan Ambon dan Tidore pada tahun 1605. Namun, karena tidak memiliki cukup orang untuk menjaga sebuah benteng, Belanda kemudian meninggalkan Tidore dengan hanya beberapa orang di sebuah pos perdagangan kecil. Melihat peluang tersebut, pada tahun 1606, Spanyol mengirim ekspedisi dipimpin oleh Gubernur Filipina Pedro de Acuna untuk membangun kembali kendali Iberia atas Maluku. Sejak tahun 1606 hingga tahun 1663 atau selama 57 tahun, Spanyol berhasil menduduki beberapa pulau rempah-rempah. Periode ini juga ditandai dengan pertempuran terus-menerus melawan Belanda yang hampir selalu unggul di laut dan senjata yang lebih baik serta lebih banyak tentara dan kapal. Pendudukan Spanyol di wilayah ini terutama menghasilkan pendudukan militer yang keras. Berbeda dengan Belanda yang kembali lagi dan membentuk aliansi dengan para pemberontak di Ternate. Selama periode kedua pendudukan Spanyol di wilayah Nusantara ini, Spanyol hanya menguasai beberapa tempat berbenteng di Ternate dan Tidore. Meskipun Spanyol dari waktu ke waktu mempertahankan garnisun mereka secara sporadis juga di pulau-pulau pinggiran Halmahera, Morotai, dan Sulawesi. Di mana pulau-pulau tersebut adalah sumber sagu dan makanan lain yang sangat diperlukan untuk pemeliharaan garnisun dan penduduk pulau Ternate dan Tidore yang diduduki oleh Spanyol. Namun, karena mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh Spanyol untuk mempertahankan posisi mereka di Kepulauan Maluku, terutama karena pasokan logistik dan persenjataan mereka yang harus dikirimkan dari Filipina, harus menghadapi cuaca buruk atau dihadang dan ditangkap oleh Belanda, akhirnya pada tahun 1663, Gubernur Filipina Manrique de Lara memutuskan pembongkaran dan pengabaian semua garnisun di Maluku. Itulah sedikit sejarah tentang pendudukan bangsa Spanyol di wilayah Nusantara yang saat ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Support kami secara langsung untuk membuat konten-konten spesial tentang Indonesia dengan cara membeli super thanks yang ada di bawah video ini.